Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali di pembelajaran budaya Melayu, masih di bab 2 pertemuan kedua. Langsung saja kita lihat dari sisi budaya. Budaya itu disebutkan adalah marwah atau sumber pengetahuan dan dinamika budaya, ya, dengan alam yang terkembang yang disebut dijadikan sebagai guru dan juga bisa menjadi sumber nafkah bagi kehidupan manusia. Pepatah adat Melayu mengatakan bahwa membangun janganlah merusak, membina janganlah menyala. Artinya di sini silakan membangun, silakan untuk mengikuti zaman, tapi zaman yang tidak merusak daripada marwah kita. Kemudian ketika kita membina, jangan menyala. Artinya jangan kita hanya memfokus kepada kesalahan dan kekurangan orang lain, tapi kita haruslah menyadari juga kekurangan dan kesalahan kita. Ya, artinya di sini bahwa manusia budaya Melayu ini mengajarkan untuk senantiasa menjaga marwah dan harkat martabatnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari sisi seni budaya Melayu Riau, ya, ada pembagian yang pertama dari seni pertunjukan. Nah, ini yang kita lihat di sini adalah dari Kuantan yang disebut dengan randai. Ya, menurut beberapa ahli bahwa randai Kuantan itu pada asalnya adalah berasal dari Sumatera Barat. Cuman perbedaan yang mendasarnya adalah lingkaran pemain randai Sumatera Barat itu identik dengan pemisah antara ruang pemain dengan orang yang banyak. Sedangkan untuk randai Kuantan, ya, di mana pemisah inklusifnya dan intensitasnya dan bias diisi oleh khalayak. Artinya disinilah letak perbedaan antara randai Kuantan dengan randai yang dari Sumatera Barat. Ya, dan selanjutnya, ya, ini anak bisa lihat dari randai foto yang saya bagikan ini, bahwa randai ini merupakan teater rakyat yang populer, ya, di dalam masyarakat Kuantan Singingi, yang pertunjukan biasanya disajikan melalui narasi dan dialog dengan diiringi musik dan tarian joget. Selanjutnya anak sekalian, yang kedua adalah berzanji, ya, adalah suatu doa-doa atau pujian-pujian yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasanya ini dilakukan ketika ada kegiatan, ya, upacara kelahiran, hitanan dan lain-lain yang berbicara tentang kegiatan keagamaan. Ya, bisa Anda lihat di foto, ini salah satu kegiatan berzanji di Riau. Selanjutnya zafin, ya. Zafin ini adalah merupakan, ya, berasal dari bahasa Arab yakni zafun yang artinya adalah gerakan kaki yang cepat, rentak ataupun pukulan kaki, ya. Kemudian zafin ini merupakan hazanah tarian Melayu yang mendapat pengaruh Arab yang dibawa oleh pedagang Arab semasa penyebaran agama Islam. Selanjutnya anak-anak sekalian, berzanji dan zafin, ya, ini muncul setelah Islam mengalami interiorisasi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Melayu Riau, ya, karena terjadinya kedatangan Islam ke wilayah Nusantara kita, sehingga budaya Nusantara yang pada saat itu sudah ada beradaptasi dengan budaya orang-orang Islam yang datang di zaman itu. Selanjutnya yang kedua adalah kondisi dan potensi budaya Melayu Riau. Ya, perkembangan budaya Melayu Riau dapat diketahui dari sumber yang tertulis yang disebut dengan hikayat, ada disebut dengan syair dan ada juga yang disebut dengan manuskrip. Ya, gunanya adalah untuk menggambarkan kebudayaan Melayu berdasarkan pendekatan sejarah. Selanjutnya anak sekalian adalah asal-usul sejarah orang Melayu Riau. Ya, secara umumnya bisa dipahami bahwa orang-orang Melayu Riau itu adalah orang-orang yang datang ke Nusantara berkisar antara 3000 sampai 15.000 abad sebelum Masehi. Sehingga Melayu itu dibagi kepada dua, ada yang disebut dengan Melayu tua dan disebut yang keduanya adalah Melayu muda atau Melayu baru. Selanjutnya anak sekalian, ya, dari persebaran itu maka di Nusantara ini, ya, pada awalnya orang-orang Melayu ini berada di wilayah pesisir,
ataupun di wilayah daerah Selat Malaka sampai ke wilayah Kalimantan, dan bahasa Melayu ini juga sampai kepada kisah daripada Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 14 Masehi. Selanjutnya anak-anak sekalian, salah satunya adalah yang kita kenal dengan istilah Gurindam 12 ya. Pada abad ke-18 ini ketika orang-orang Melayu dan orang-orang Bugis menyepakati adanya pembukuan Gurindam ini yang pada intinya adalah dikenal dengan istilah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kemudian anak-anak sekalian bisa lihat fotonya, cuman fotonya hitam putih. Di zaman itu memang belum ada foto berwarna. Nah, ini bisa anak-anak sekalian lihat di samping slide kita. Selanjutnya anak sekalian, isi Gurindam 12 ini terdiri dari 12 pasal berisikan nasihat dan petunjuk hidup yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Intinya adalah mengangkat marwah, harkat dan martabat manusia. Kemudian isi Gurindam 12 ini bisa Anda lihat juga ya secara umum di pasal demi pasal yang sudah ada di buku dan juga di slide ini. Ya, yang intinya adalah karya Raja Ali Haji. Bisa Anda lihat juga fotonya di samping slide ini. Ini adalah salah satu tokoh Melayu yang mengarang Gurindam 12. Oke, anak-anak sekalian, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita tentang bagaimana tentang budaya Melayu di Irian. Demikian saja, lebih kurang maaf, terima kasih dan sampai berjumpa.